itu boleh atau tidak? Nggak boleh lah. Nggak boleh. Berarti niyahahnya yang dilarang, bukan tahlil. Sama nggak tahlil sama niyahah? Asalnya enggak. Hah? Bukan, jangan cerita asal. Tahlil itu apa? Tahlilan yang dimaksud itu apa? Tahlilan yang dimaksud. Yang la ilaha illallah. Bukan. Zikir. Itu arti tahlil. Ya. Yang tahlilan yang dimaksud itu apa? Membacakan, mendoakan untuk mayit. Bukan. Tahlilan yang dimaksud adalah kumpul bersama mendoakan si mayit. Paham NU Al-Wasliyah, orang-orang yang mengatakan paham mereka, paham ulama salaf, paham lama, yang mereka itu mengadakan tradisi tahlilan. Mereka itu mengatakan dirinya adalah mazhab Syafi'i tulen. Nah, sedangkan kita lihat di mazhab Syafi'i, di dalam kitab I'anatul Talibin, kitab yang masyhur, di situ menjelaskan bahwa yang namanya tahlilan itu termasuk dari niyahah atau bagian dari meratap. Oke. Jadi ceritanya komplain. Ya, Jadi tahlilan itu bagian dari niyahah. Tolong coba baca dalam kitab I'anatul Talibin. Saya mau mendengar kalimat tahlilan itu niyahah itu di mana? Kita menggunakan hadis mauquf. Enggak, kalimat tahlilan itu niyahah di dalam kitab I'anah yang mana kalimatnya? Kalimat tahlil pastinya nggak ada. Ya, Cuman saya contohnya. tidak suka berbicara tahlil itu niyahah padahal di kitab nggak ada. Saya nggak suka. Coba baca alasan komplain terhadap tahlilan itu di dalam I'anatul Talibin. Coba sebutkan hadisnya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya bacakan ya. Pertama, wa sana'a ta'am yajma'un nasa alaihi lamma ruwiya Ahmad an Jarir bin Abdillah qala kunna na'uddu al-ijtima'a ila ahli al-mayyit wa sana'ahum ta'ama ba'da dafdihi minan nihayah. Niyahah minan niyahah. Jadi dari Ibnu Ja'far, dari sahabat Jarir di sini menjelaskan na'uddu al-ijtima'. Kami itu menghitung-hitung atau kami menganggap bahwa perkumpulan untuk mayit setelah dia sudah dikuburkan membuatkan makanan untuk orang yang datang di sini termasuk minan niyahah atau dalam bahasanya meratap. Itu Nabi yang bilang itu niyahah apa sahabat yang menganggap? Mauquf, sahabat berarti. Sahabat yang menganggap. Nah, yang jadi pokok masalah di sini niyahah itu boleh atau tidak? Nggak boleh lah. Nggak boleh. Berarti niyahahnya yang dilarang, bukan tahlil. Sama nggak tahlil sama niyahah? Asalnya enggak. Hah? Bukan, jangan cerita asal. Tahlil itu apa? Tahlilan yang dimaksud itu apa? Tahlilan yang dimaksud. Yang la ilaha illallah. Bukan. Zikir. Itu arti tahlil. Ya. Yang tahlilan yang dimaksud itu apa? Membacakan, mendoakan untuk mayit. Bukan. Tahlilan yang dimaksud adalah kumpul bersama mendoakan si mayit. Itu maksud tahlilan. Ada orang meninggal, kita datang kumpul. Kemudian kita mendoakan semoga si mayit itu diampunkan Allah dosanya. Itu yang dimaksud dengan tahlilan. Sedangkan hadis Jarir tadi, dia bilang di situ apa? Ya niyahah. Bukan, niyahah itu yang mana? Membuatkan makanan. Ya. Ahlul mayit membuatkan makanan. Kami menganggap kunna na'uddu. Coba baca lagi. Kunna na'uddu al-ijtima'. Nah, kami menganggap berkumpul Ila ahli mayit. nah, kepada ahli mayit Wa sana'ahum at-ta'am. dan diberikan makanan Ba'da dafnihi. setelah kemudian mayit itu Minan niyahah. niyahah. Nah, sekarang kita tanya, orang datang di situ ke tempat duka itu mau makan apa mau mendoakan? Doakanlah. Sama nggak sama yang dimaksud dengan hadis? Iya. Sama nggak yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan hadis kalau ada orang meninggal, terus awak datang kumpul di situ, terus makan-makan di situ, kata hadis mauquf itu bagian meratap. Sekarang ada orang datang tanya, mau kemana Wak? Ini mau tahlilan. Maksudnya apa? Mendoakan almarhum supaya diberikan ampunan oleh Allah. Bukan datang mau makan-makan. Sama nggak? Jadi kenapa hadis ini dijadikan
cambuknya untuk mengarang tahlilan. Sekarang yang perlu kita klarifikasikan begini. Nah, mendoakan orang yang sudah meninggal itu agar diampunkan Allah, boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Yang membolehkan siapa? Ayatnya mana? Dalam surat Muhammad ayat 19, Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wastaghfir li zanbika. Kau mintakan ampunan untuk dosamu. Satu, dosamu. Berapa orang kita kumpul di tempat orang duka tadi? Banyak. Nah, dosamu. Kau mintakan ampunan. Artinya masing-masing. Udah. Walil mu'minin. Dan kau mintakan ampunan dosa orang mukmin. Nah, kita datang ke sana untuk mendoakan. Bukan untuk meratapi. Nah, mau disalahkan dari mana? Dari mana kita mau menyalahkannya? Makanya sunnah itu harus dipahami perkataan Nabi, perbuatan Nabi, pengakuan Nabi. Jangan langsung dipahami kalau Nabi tak bikin terus tak boleh. Berapa banyak orang kita hukumkan menjadi bid'ah haram gara-gara kalau tidak dibikin Nabi. Bukti hadis banyak bahwa Nabi mendoakan orang yang sudah meninggal supaya diampunkan Allah. Dari mana mau kita salahkan? Apanya? Ini satu. Yang kedua, setelah kita datang ke tempat duka, sampai ke sana, si yang punya rumah bersedekah makanan untuk yang datang. Ya. Sekarang larangan bersedekah itu mana? Enggak ada. Larangan bersedekah. Harusnya Perintah sedekah ada nggak? Ada. Waktu bersedekah ada nggak? Tidak ada. Fisarra wa dharra, kata Allah. Lapang dan sempit. Kira-kira waktu duka itu masuk fisarra apa wa dharra? Masuk mana? Masuk wa dharra. Wa dharra pun kata Allah ialah mendapat pahala. Larangannya di mana? Apakah orang yang makan itu dikatakan iya? Enggak. Harus beda lah, mana meratap, mana mendoakan. Ya Rasulullah, amalan apa yang paling baik? Ditanya orang kepada Rasulullah. Kata Nabi, mengucapkan salam, memberikan makan. Di mana letak salahnya? Kalaupun ada orang yang niyahah, nah secara pribadi, bukan berarti secara umum langsung disalahkan. Kita contohkan aja sholat Jumat. Apa benar semua orang sholat Jumat? Ada nggak yang nggak benar? Ada. Apakah satu Jumatan itu bilang salah? Tidak. Nah, saya kira cukup di sini dulu. Ya, udah. Oke lah Ustadz, yang tadi kita benarkan masalah memberi makan ahlul mayit kepada orang-orang yang datang. Namun begini lagi Ustadz, di dalam kitab yang sama di Anatul Thalibin, na'am ma yaf'aluhun nasu minal ijtima' inda ahlil mayit. Jadi memang ini menjelaskan itu memang udah terjadi di masa dahulu. Jadi apa yang dilakukan manusia ketika berkumpul di rumahnya ahlul mayit, wasona'at to'am minal bad'il mungkaroh, ini termasuk bid'ah yang mungkaroh, allati yusabu alaman iha, diberi pahala orang yang mencegahnya. Ini bagaimana? Mencegah apa nih soal? Orang yang mencegah perkumpulan tadi. Ya, berarti jangan ngumpul gitu ya? Ya. Hah? Udah kan jangan ngumpul. Nanti begitu meninggal gak usah ngumpul, ya kan? Kalau ngumpul nanti bid'ah mungkarah. Gitu. Ya kan? Kalau kita lihat ibaratnya begini. Begitu. Makanya ini pakai. Ya. Terjadi bid'ah mungkarah kalau datang memang ngumpul-ngumpul makan. Kita datang bukan tujuan ngumpul-ngumpul makan, beda kita. Ngapain ngumpul-ngumpul makan? Ngapain? Kami tahlilan. Beda nggak? Beda. Beda. Kita datang bukan ngumpul-ngumpul makan. Kita datang mau tahlilan, mendoakan. Ada nggak janji makan?
Enggak ada. Ada. Yuk ngumpul-ngumpul makan gitu. Orang pun marah, yuk di malam 3 yuk ngumpul makan gitu. Enggak ada. Yuk tahlil kan. Kalau tahlil itu yang mau diperangi yang mana? Yang diperangi itu yang mana? Malah yang disunatkan memeranginya itu, mencegahnya itu yang ngumpul-ngumpul makan. Bukan yang ngumpul-ngumpul tahlil. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini saya tulis dalam buku saya ini ya. Pada halaman 583. Jelas ya? Ini Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga. Allah menyuruh kita bersegera kepada surga, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang yang takwa. Begitu. Ayat 133. Yang takwa itu yang mana? Di ayat 134. Allazina yunfiquna fis sarra' wad dharra. Orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Saya mau bertanya, dalam keadaan duka masuk dharra enggak? Masuk dharra enggak? Dharra. Nah, bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhan dan surga. Dijanjikan sama orang yang takwa. Yang takwa itu langsung orang yang menafkahkan hartanya di waktu lapang dan sempit. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi kita bersedekah bukan waktu lapang aja, waktu sempit pun bisa. Ternyata, nah, ketika dia waktu sempit dalam keadaan duka bisa bersedekah, orang pun salut. Ini menunjukkan bolehnya. Tetapi jangan sepihak kita membaca dalil. Terus yang keluarga jiran tetangga tadi nggak open lagi, malah minta makan ke sana, nggak boleh. Malah kita disuruh membantu dia. Udah kita bantu, tidak terlarang bagi dia memberikan sedekah. Ini ayatnya. Yang jelas orang tahlil itu bukan datang mau makan. Cak datang ke rumah gitu, yuk makan yuk. Yang punya rumah pun balak. Orang datang mau mendoakan orang yang sudah meninggal. Gitu. Cukup lah ya. Saya juga tak mau berlama-lama. Masalah ini harus clear ya. Tentang masalah makan tadi di tempat orang meninggal, ini sudah saya tulis pada halaman 586 dalam buku saya Melepas Berita Wahabi. Nih, baca sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. An Asim bin Kulayb an abihi an rajulin minal ansar qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazah fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala al-qabri yusil hafir awsi' min qibali rajlihi awsi' min qibali ra'sihi falamma raja'a istiqbalahu da'i imra'atin faja'a waji'a bit-ta'ami fawada'a yadahu thumma wada'a al-qawmu fa'akalu fanazara aba'una Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaluqu luqmatan fi famihi thumma qala ajidu lahma syatin ukhidat bighairi idzni ahliha fa arsalat al-mar'atu qalat ya Rasulullah inni arsaltu ila al-baqi yashtari li syatan falam ajid fa arsaltu ila jarin li qad ishtara syatan an arsil ilayya biha bi thamaniha falam yujad fa arsaltu ila imra'atihi fa arsalat ilayya biha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at'imihi al-usara. Di dalam kitab Sunan Abi Daud menjelaskan tentang Coba baca artinya. Diriwayatkan oleh Asim bin Kulayb dari ayahnya, dari salah seorang sahabat Ansor, ia berkata, saya pernah melayat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di saat itu beliau menasehati penggali kubur seraya bersabda, luaskan bagi kaki dan kepalanya. Setelah itu Rasulullah pulang. Beliau diundang oleh seorang perempuan, yaitu istri almarhum. Rasulullah memenuhi undangannya dan saya ikut bersama beliau. Ketika beliau datang lalu makan pun dihidangkan, Rasulullah mulai makan. Begitu Rasulullah pulang dari kubur mengebumikan almarhum,
Ya, Ya. tadi kan dilarang setelah menanamnya, datang berkumpul rame-rame diberikan makan, itu bagian dari niyahah. Ternyata dalam hadis ini Rasulullah begitu selesai mengemumikan al-mayit, diundang oleh istrinya. Terus macam Rasulullah pun ketika beliau itu juga makan. Rasulullah mulai makan lalu diikuti oleh para undangan. Pada saat itu beliau akan mengunyah makanan tersebut. Beliau bersabda, "Aku merasa daging kambing ini diambil dengan tanpa izin pemiliknya." Kemudian perempuan itu bergegas menemui Rasulullah sembari berkata, "Wahai Rasulullah, saya sudah menyuruh orang pergi ke Baqi, yaitu satu tempat penjualan kambing, untuk membeli kambing. Namun tidak mendapatkannya. Kemudian saya menyuruhnya menemui tetangga saya yang telah membeli kambing, agar kambing itu dijual kepada saya dengan harga yang umum. Akan tetapi ia tidak ada, maka saya menyuruh menemui istrinya, dan ia pun mengirimkan kambingnya pada saya." Rasulullah kemudian bersabda, "Berilah makanan ini pada para tawanan." Rasulullah tidak memakannya kenapa? Karena kenduri. Kenapa? Karena kambing itu asal. Karena pembeliannya tidak sah, bukan karena kenduri. Andaikan penyembelihannya sah, dimakan Nabi nggak? Makan. Jelas. Saya lagi lanjut. Perhatikan, dalam hadis ini Rasulullah SAW sempat menyuap makanan ke dalam mulutnya. Dan ketika dia hendak mengunyah makanan itu, beliau berkata, "Aku merasa daging kambing ini diambil tanpa izin pemiliknya." Maka Nabi tidak melanjutkannya. Andaikan kenduri setelah kematian itu hukumnya haram, tentu Nabi tidak memakan daging itu. Bahkan Nabi juga tidak mau mendatangi Tidak undangan mau itu. mencontohkan datang itu sendiri. Tapi kenyataannya datang nggak? Datang. Ya. Ini perbuatan Nabi nggak? Perbuatan Nabi. Kalau yang tadi hadis Jarir tadi, anggapan nggak? Anggapan. Pernah membaca riwayat Umar bin Khattab marah ketika orang melihat orang menggunakan tasbih. Ya kan? Umar bin Khattab marah. Pernah juga membaca riwayat, ya, istri Nabi menggunakan biji tasbih. Kenapa Umar marah? Karena anggapannya keliru. Nah, ternyata istri Nabi menggunakan, Tasbih. Abu Hurairah menggunakan. Tasbih. Tadi menganggap, artinya sahabat tidak setuju niyahah. Niyahah tidak setuju, sahabat tidak setuju, Rasul marah, kita pun nggak setuju. Cuman yang jadi masalah, kita datang ke sana meratap bukan? Kita datang mendoakan. Jadi ketika kenduri meninggal itu, jangan dituduh meratap, karena kita tidak meratap, kita mendoakan. Jangan dituduh bergembira, kita juga bukan mengembirai kematian seseorang. Malah tujuan kita datang untuk menghiburnya. Bayangkan, kalau mengumpul pun nggak boleh. Begitu meninggal tadi, diamlah dia tadi di rumahnya, terus nggak ada lagi yang datang. Mau dari sisi mana? Dari sisi kita datang, disuruh nabinya kita harus datang. Meratap kita bukan, disuruh menghiburnya, malah dia merasa senang kalaupun kita mendoakan ayahnya. Bayangkan kalau kita ngumpul bersama situ, ya Allah, celakakanlah Pak Fulan, celakakan. Ngamuk nggak yang punya rumah? Begitu kita bilang, ya Allah, selamatkanlah Pak Fulan, selamatkan Pak Fulan, senang nggak yang punya rumah? Kita menghiburnya, mendoakannya, ayatnya ada. Mau dibilang meratap, ya kita bukan meratap. Mau bersenang-senang juga tidak. Mau di sisi mana lagi? Tentang masalah kenduri makan dicontohkan dalam hadis Abu Daud ini. Lanjutkan bacaannya itu. Nah, tentang tentang hadis itu. Tentang hadis itu. Dalil ini menunjukkan bahwa menyuguhkan makanan ke hadapan tamu di saat kemalangan itu adalah hal yang sangat baik. Nah, tunggu dulu, sedikit kita potong di sini tadi. Nah, ketika Nabi mengatakan buatlah makanan untuk keluarga Ja'far karena dia sedang sibuk dalam urusannya, itu hadis itu kita pakai. Makanya kita juga ditugaskan membantunya. Nah, ini tadi, apakah Rasulullah minta makan? Apakah sahabat minta makan? Tidak ada. Apakah pribadi si almarhumah tadi memberikan bantuan? Cocok nggak dengan ayat ini? Wallazina yunfiquna fis sarra wa dharra, cocok nggak? Dah, lanjut. Karena itu bukan termasuk perbuatan bid'ah sebagaimana yang dikatakan Wahabi. Adapun Nabi tidak mau memakannya bukan lantaran haram kenduri, tetapi karena masalah daging ini diambil dari jalan yang tidak sah. Hadis ini selain diriwayatkan oleh Abu Daud juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Dan dalam Dalail An-Nubuwah disebutkan oleh Syekh Al-Kirmani dalam Syarah Hadis Arba'in halaman 315, Syekh Ibrahim Al-Halabi dalam Munyah Al-Musalli halaman 131. Sudah cukup, nggak usah, banyak itu pembicaraannya. Ya, jadi jangan istilahnya coba-coba mengatakan ini bid'ah, dhalalah, nggak pernah dicontohkan dan sebagainya. Ini niyahah. Yang dibilang dalam Nihayatul Talibin, datang makan.
Kita bukan datang makan, tapi datang berdoa. Kadang-kadang pusing saya nengok otak orang ini. Ya, cukup lah. Cukup lah. Jadi begini Ustadz, oke lah tadi kita terima penjelasan Ustadz yang dari awal tadi ya, yang Ustadz uraikan tadi kita terima. Cuman begini Ustadz, dalam posisi seperti ini, yang mana ahlul mait itu dalam keadaan dorok, dalam keadaan sempit. Dalam posisi ini, yang mana disunnahkan ahlul mait memberikan makanan untuk orang yang datang, apa orang yang datang memberikan makanan untuk ahlul mait? Itu dah. Ya. Disunatkan atau tidak disunatkan, kita lebih baik kembalikan kepada hadis. Ya. Ya. Yang nyuruh seperti itu hadisnya mana? Ada Ustadz. Hadisnya Ada. Nah, coba bacakan. Haitsu qol sana'u al Ja'far ta'aman yusabu ala hadal man. Intinya penjelasan dari ibarat di i'anah ini juga menjelaskan bahwa Nabi dulu membuatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Begitu. Hadis itu dalam riwayat Imam Turmizi dan Hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Isna'u ala Ja'far." Ya. Masakkanlah makanan untuk keluarga Ja'far. Ya. Ta'aman. Faqad ja'ahum ma apa di situ? Ya. Masakkanlah untuk keluarga Ja'far. Kata Nabi, karena mereka sedang sibuk dalam urusan mereka. Masakkan. Kita tahu bagaimana Ja'far ini keadaannya. Maka Nabi menyuruh orang-orang bersedekah makanan untuk keluarga Ja'far, karena Ja'far sedang ditimpa musibah. Kan begitu. Berarti disunahkan bagi lingkungan membantu keluarga Ja'far memasakkan makanan karena dia sedang ditimpa musibah. Ini tetap kita akui. Begitu meninggal dia sibuk, masyarakat ini hendaknya membantu dia. Jangan dia lagi nanti berpikir tentang makannya. Udah. Cuman bukanlah berarti dengan hadis ini si Ja'far ini terlarang dia kalau hendak bersedekah. Kita jangan memakai satu hadis langsung kita sepak dalil yang lain. Kemampuan orang itu tidak sama. Ada orangnya yang kaya, ada yang tidak. Ada yang dalam keadaan ini memang dia sudah terbiasa, dan ada orang yang memang sengaja dia untuk bersedekah. Tujuan sedekahnya itu supaya dapat pahala, dan pahalanya ini dihadiahkan untuk kepada almarhum. Sekarang itunya yang mau kita tanya. Kita baca hadis itu di dalam kitab Yana, kita baca. Mau dituduh dari sisi niyahah, mereka bukan meratap. Mereka datang untuk mendoakan. Begitu datang untuk mendoakan, ya, datang siang keluarga musibah ini tadi menghidangkan makanan. Tujuan itu apa? Sedekah bukan? Sedekah. Apa dilarang? Tidak. Tentang masalah hadis keluarga Ja'far ini juga benar kan? Bahkan ketika kita melayat, biasanya orang memberikan sumbangan berbentuk uang. Warung di mana-mana ada uangnya, gampang lah dia ambil nasi bungkus segala macam. Itu udah bentuk bantuan, sudah teramalkan hadis ini. Di kita Al-Wasiyah NU sudah teramalkan hadis ini. Hadis keluarga Ja'far. Begitu ayat mengatakan walladzina yunfiquna fisyarra wa dharra. Nah, apakah itu dihilangkan dalam keadaan seperti ini? Itu masalahnya. Jadi nggak selama orang meratap dengan orang mendoakan si mayit. Tapi kan kasihan yang alul mayitnya. Kasihan atau tidak itu memang betul kita kasihan. Sekarang masalahnya dia yang bersedekah. Yang nggak boleh kita minta makanan. Orang sedang duka, bisa aku minta makan, itu dilarang, malah kita disuruh membantu. Cuman sekarang begitu orang ahlul mayit ini tadi memberikan sedekah, kita tanya, dilarang nggak itu? Perintah wallazina yunfiquna fisyarra wa dharra itu udah jelas ada dalam Quran. Nah, ada nggak pernyataan ayat dan hadis pada waktu itu dilarang? Kalimat dilarangnya ada nggak? Ada. Artinya supaya ada taksis ayat itu. Itu masalahnya.